Kapan iman dibangun? Saudara, ada sebuah kekeliruan dalam pemahaman orang Kristen yang berkata bahwa pencobaan ini diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup saya supaya iman saya dibangun. Benarkah pernyataan ini? Pertama, kita harus tahu bahwa Allah tidak memberikan pencobaan. Tercatat dalam kitab Yakobus 1 ayat 13-14 yang berkata, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kalaupun kita berhadapan dengan berbagai pencobaan, bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu pencobaan dari musuh, yaitu iblis, dan pencobaan dari keinginan diri kita sendiri. Hal kedua yang harus kita pahami adalah bahwa iman dibangun oleh firman Allah yang kita terima sebelum kita menghadapi pencobaan. Lukas pasal 6 ayat 47-48 dikatakan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, artinya di sini iman yang sedang dibangun, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ini bicara tentang firman Allah. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu, artinya di sini pencobaan datang, rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Dari kedua ayat di atas jelas bahwa bukan Allah yang mengizinkan pencobaan datang dalam hidup kita, dan iman kita itu dibangun sebelum pencobaan itu datang, bukan ketika pencobaan datang. Iman dibangun melalui pendengaran akan firman Allah dan melakukannya sebelum pencobaan datang. Dan kemudian iman itu akan teruji kekuatannya ketika pencobaan datang. Iman tidak dibangun karena pencobaan. Karena sekalipun ada banyak pencobaan, tetapi jika Anda tidak mengandalkan iman pada saat itu, maka pencobaan itu akan menghancurkanmu. Jadi pernyataan bahwa pencobaan diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita supaya iman kita dibangun adalah pernyataan yang keliru. Sudah jelaskan sekarang? Jangan salah paham lagi ya. Tuhan Yesus memberkati.